Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Sofyan. Saya di sini akan mempresentasikan kelompok 6, yaitu mata kuliah desain dan perencanaan pembelajaran, yang dimana dalam tema kali ini kelompok kami mengambil tema bahan pembelajaran. Mungkin langsung saja, tidak banyak bercakap-cakap dalam pembukaan karena dengan waktu yang singkat. Oke, baik. Dalam mata kuliah ini yaitu adalah bahan pembelajaran temanya. Langsung saja, dalam latar belakang bahan pembelajaran ini kami mengambil di mana guru dalam menjalankan proses pembelajaran dibutuhkan suatu bahan pembelajaran karena digunakan untuk membantu guru dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Jadi kenapa bahan pembelajaran itu penting? Karena itu sangat membantu dalam menambahkan ataupun dalam menjelaskan materi yang disampaikan. Jadi murid tambah lebih memahami apa yang disampaikan oleh guru. Dan dari proses belajar mengajar ini akan diperoleh suatu hal yang pada umumnya disebut dengan hasil pengajaran ataupun hasil pembelajaran. Oke, baik. Mungkin dari latar belakang kami sudah sedikit agak bisa dipahami bahwasanya bahan pelajaran itu guru pasti ataupun sangat membutuhkan yang namanya bahan pembelajaran itu sendiri. Oke, baik. Rumusan masalah ada 3. Kami membuat rumusan masalah itu sendiri, yaitu dengan judul apa yang dimaksud dengan bahan pembelajaran, yang kedua apa tujuan penyusunan bahan pembelajaran, yang ketiga apa manfaat dan fungsi bahan pembelajaran. Oke, baik. Pembahasan yang pertama adalah tentang bahan pembelajaran. Apa sih itu bahan pembelajaran? Mungkin dari teman-teman juga sudah ada yang tahu apa itu tentang bahan pembelajaran, mungkin sudah ada yang jadi guru sehingga sudah paham dan bahkan sudah bisa membuat yang namanya bahan pembelajaran. Terus yang belum tahu, mari kita belajar bersama-sama. Saya juga belum sepenuhnya mengetahui, tapi kita di sini memang ingin berusaha untuk mengetahui apa yang namanya dengan bahan pembelajaran. Baik, bahan pembelajaran adalah seperangkat sarana berisikan materi pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi bahan pembelajaran ini adalah yang berisi materi pembelajaran yang diringkas semenarik mungkin sehingga peserta didik itu bisa memahami apa yang disampaikan oleh guru dengan materi tersebut. Jadi bahan pembelajaran dengan media pembelajaran itu memang sangat beda sedikit. Bedanya adalah media dan bahan, seperti itu. Jadi beda. Untuk media adalah sebagai alat. Jadi kalau media itu contohnya laptop ataupun LCD proyektor dan lain sebagainya, yang dimana itu bisa menambah ataupun mengaplikasikan materi ke dalam dunia nyata. Tetapi beda dengan yang namanya bahan pembelajaran. Bahan pembelajaran adalah dari satu buku diringkas seringkas mungkin dan dibuat semenarik mungkin agar supaya peserta didik bisa memahami apa yang ada di dalam materi tersebut. Jadi bahan pembelajaran adalah memang jatahnya guru atau dosen meringkas materi tersebut agar supaya mudah ataupun cepat dipahami oleh peserta didik. Manfaat bahan pembelajaran banyak sekali, mungkin bisa dipahami sendiri-sendiri karena waktu kita memang terbatas, yaitu adalah yang pertama adalah diperoleh bahan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa ataupun mahasiswa. Jadi bahan pembelajaran yang dibuat memang disesuaikan antara materi dengan siswa tersebut. Oke, yang kedua, tidak lagi tergantung kepada buku teks yang terkadang sulit untuk diperoleh dan dipahami oleh peserta didik. Jadi memang bahan pembelajaran ini dibuat untuk bisa lebih dipahami oleh peserta didik ataupun siswa. Kemudian yang ketiga, ada bahan pembelajaran menjadi lebih kaya karena dikembangkan. Jadi referensinya itu lebih banyak. Terus untuk dalam memahami pun bercabang ataupun banyak sekali dalam memahami. Jadi tidak hanya dengan patokan satu. Oke, selanjutnya menambah pengetahuan dan pengalaman guru dalam membuat bahan pembelajaran yang dimana memahami satu murid dengan satu murid yang lainnya berbeda. Ya, jadi sudah terbiasa dengan melakukan ataupun membuat bahan pembelajaran tersebut dengan berbeda-beda murid. Selanjutnya ada yang namanya bahan pembelajaran akan mampu membangun komunikasi pembelajaran antara guru dan siswa. Oke, itu adalah manfaat bahan pembelajaran.
Oke, selanjutnya ada tujuan bahan pembelajaran. Kenapa sih dibuat untuk bahan pembelajaran? Yaitu yang pertama, membantu siswa dalam pelajari sesuatu ataupun dalam memahami pelajaran tersebut. Kemudian menyediakan berbagai jenis pilihan bahan pembelajaran, memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Yang terakhir adalah agar kegiatan pembelajaran menjadi menarik dan tidak monoton sehingga pembelajaran tersebut bisa dipelajari dengan senang dan tanpa disadari mereka juga paham dengan pelajaran. Oke, yang selanjutnya adalah fungsi bahan pembelajaran, yaitu fungsinya adalah sebagai pedoman bagi guru, pedoman bagi siswa. Selanjutnya alat evaluasi pencapaian ataupun hasil pembelajaran. Selanjutnya membantu guru dalam kegiatan belajar mengajar, membantu siswa dalam proses belajar sebagai perlengkapan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang terakhir, fungsi dari bahan pembelajaran adalah untuk menciptakan lingkungan ataupun suasana belajar yang kondusif, menarik, dan menyenangkan. Itu adalah salah satu fungsi dari bahan pembelajaran. Oke, yang terakhir atau belum terakhir, komponen bahan pembelajaran, yaitu ada tinjauan materi, pendahuluan setiap bab, penyajian setiap bab, penutupan setiap bab, dan daftar pustaka. Jadi di dalam satu buku itu ada beberapa bab. Kita membuat bahan pembelajaran itu per bab. Jadi ada tinjauan materi ini seperti halnya latar belakang ataupun tinjauan materi ini seperti apa, terus kemudian pendahuluannya, penyajiannya seperti apa, terus kemudian penutup dalam pembelajaran tersebut, terus kemudian daftar pustaka. Apa sih guna daftar pustaka? Yaitu adalah untuk meyakinkan ketika memang peserta didik itu memang butuh dari siapa sih. Jadi kita bisa untuk menjelaskan bahwasanya tidak semata-mata dari pemikiran kita, karena memang pemikiran kita belum sepenuhnya bisa dipercaya orang. Tetapi ketika kita mereferensikan atau mengambil percakapan dari orang lain ataupun kola-kola orang terdahulu, maka insya Allah bisa dipercaya. Oke, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Setelah ini ada pertanyaan ataupun dilanjutkan dengan pertanyaan dari kami kelompok 6. Terima kasih. Any question please your tanyakan di akhir season ataupun di WA group. Terima kasih. Saya Imam Sofyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.